Gereja adalah orang-orang yang menguduskan nama Tuhan. Gereja adalah orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Gereja adalah orang-orang yang memproklamirkan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari kemerdekaan. Hari ini kita akan merayakan terus hari kemerdekaan ini. Dan terlebih lagi kita boleh bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kami rindu Tuhan bangsa kami, selain mereka menikmati kemerdekaan secara jasmani, mereka juga boleh mengalami kemerdekaan secara rohani Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus Raja pemenang yang sanggup memberikan kemerdekaan itu atas kami semua bangsa Indonesia. Haleluya. Kami rindu Tuhan, ingin jadi doa kami kepada-Mu. Ku mau lihat Indonesia kita kepada Tuhan pujian ini. Sambil kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kerajaanmu jadilah kehendakmu. Yesus pemenang, Yesus pemenang, Raja mulia. Kami sembah
tuayakan. Yesus pemenang, Raja mulia. Kami serahkan namamu. Kau memberi Setia benar. setia Anak domba, kau memberi kau memerintah selamanya Tuhan. yang memerintah Haleluya. Kau memerintah Amin, amin, haleluya. Yesus memerintah selama-lamanya atas kami, atas kota kami, atas bangsa kami, bahkan atas bangsa-bangsa di dunia ini. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah di tengah kami Tuhan, singkapkanlah kebenaran-Mu kepada kami, berbicara di tengah kami, pakailah hamba-Mu menyingkapkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, silakan duduk saudaraku. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kita bisa beribadah secara onsite juga online ya. Jadi terima kasih untuk Komisi 3 gereja kita yang menyelenggarakan acara ini secara hibrid ya. Ada offline juga online ya. Kita yang hadir di sini sekitar 70 orang. Tapi saya percaya yang ikut di luar kita jauh lebih banyak ya. Bisa 3 kali dari tempat ini ya. Kalau itu 200 orang berarti yang ikut ibadah hari ini bisa sampai 300 orang. Puji Tuhan ya, gereja yang tidak lagi dibatasi oleh tembok ya. Bisa terus. Terima kasih juga untuk tim multimedia kita yang semakin baik, semakin canggih sehingga bisa menyelenggarakan acara ini ya. Acara kita sudah mendekati siaran televisi ya. Puji Tuhan, dengan alat yang belum terlalu canggih tapi hasilnya sudah mirip-mirip rekaman atau siaran televisi. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Ya. Kedepan ini GKKD jadi berubah saudara ya. Jadi gereja Kristen kuasai digital ya. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Jadi gereja kita makin menguasai digital, anak-anak muda juga yang dibangkitkan. Ya. Puji Tuhan, tema tahun ini untuk kemerdekaan kita semua udah tahu ya. Kita sebutkan sama-sama. Itu tema acara kita ya. Tema kemerdekaan Indonesia. Ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. 1, 2, 3. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, begitu. Ya. Jadi pemerintah atau presiden kita ingin supaya bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang bertumbuh, khususnya menghadapi pandemi ini.
khususnya menghadapi virus corona. Saudara tangguh, tahu artinya tangguh ya? Kita lihat artinya tangguh apa? Tangguh itu kuat, ulet, dan tidak mudah dikalahkan, tidak mudah menyerah. Jadi kalau bangsa kita tangguh berarti bangsa ini kuat, bangsa ini ulet, bangsa ini tidak mudah dikalahkan, tidak mudah menyerah khususnya untuk masa pandemi ini. Jadi itulah harapan pemerintah kita ya. Supaya bangsa kita tangguh ya. Berbagai usaha diusahakan supaya bisa menyetop atau memperkecil penyebaran virus corona. Kita sudah lihat bagaimana usaha pemerintah untuk ini ya. Kita bersyukur bahwa upaya pemerintah terus berjalan, tapi kita masih terus menghadapi situasi yang berat. Pemerintah juga berat memutuskan saudara, ingin lockdown ya. Tapi kalau lockdown saudara, apa yang terjadi ya? Mungkin buat orang yang hidupnya menengah ke atas mungkin tidak masalah. Kalau lockdown 14 hari buat masyarakat kecil sangat merepotkan. Jadi itu merupakan pemikiran Pak Jokowi, jangan sampai lockdown ya. Kalau 14 hari lockdown, saudara bisa bayangkan. Kalau yang kaya punya kulkas besar, mungkin ketika diumumkan akan lockdown, sudah beli pasar lalu isi kulkasnya ya sepenuh-penuhnya. Bisa hidup untuk 14 hari. Tapi untuk masyarakat bawah betapa kasihannya. Mereka untuk makan sehari demi sehari juga sudah kesulitan, apalagi untuk menyiapkan stok 14 hari ya. Jadi pemerintah kita lihat bagaimana membuat peraturan saudara supaya tidak lockdown tapi bisa menolong untuk memperkecil laju pertumbuhan virus corona. Jadi kalau bangsa kita ingin kuat, ingin tangguh saudara, kita harus mendukung pemerintah kita. Ya. Peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, kita sudah lihat bagaimana PSBB sebelumnya ya, pembatasan sosial berskala besar. Dibuat lagi PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Tujuannya satu ya, supaya kita bisa menang terhadap virus corona. Jadi kita harus mendukung semua keputusan pemerintah kita. Betapapun sulit, tapi itu yang terbaik buat bangsa kita. Yang kedua, kita lihat bahwa kita harus mematuhi yang kita sudah kenal protokol kesehatan ya 5M. Terus dijalankan sudah. Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa menang atas virus corona. Jadi saudara, virus corona tidak bisa dilenyapkan. Virus itu tetap ada sampai kapanpun. Masalahnya bisa nggak kita mengatasinya atau tidak. Kalau istilah dulu dikatakan Pak Presiden, bisa nggak kita berdamai dengan virus itu. Artinya apa saudara? Virus itu tetap ada, tapi tidak membahayakan kita. Virus itu tetap ada, tapi tidak membuat kita mati. Virus itu tetap ada, tapi tidak membuat kita sakit. Kalau kita belajar sejarah dulu, ya pernah banyak
penyakit yang akibatnya pandemi ya. Sama itu adalah pandukan kematian seluruh dunia pada waktu itu sangat tinggi ya, dikenal dengan Black Death ya. Juga ada pandemi cacar ya. Pernah juga ada flu Spanyol ya. Itu pandemi yang terjadi pada sejarah dunia masa lampau. Yang mati jauh lebih banyak daripada virus corona sekarang ya. Kalau sekarang seluruh dunia kira-kira 2 juta orang yang meninggal ya. Di seluruh dunia ya. Dan pada waktu itu saudara pandemi itu ada puluhan juta orang yang meninggal. Bayangkan ya. Bahkan ada flu Spanyol diperkirakan 50 sampai 100 juta orang. Tapi puji Tuhan ditemukan vaksin. Ya, kita bersyukur Tuhan mengudahkan untuk ahli-ahli yang menemukan vaksin sehingga vaksin yang sesuai dengan penyakit itu ditemukan dan menolong orang-orang. Jadi apa? Ketika divaksin kita, ingatkan waktu kecil juga kita dapat vaksin apa? Pernah vaksin cacar ada ya, vaksin polio, vaksin apa lagi? Ya, DPT ya. Karena itu pengalaman yang lalu penyakit yang sangat mematikan ya. Tapi sekarang saudara, virus itu atau penyakit itu sudah hilang nggak? Masih ada ya. Cacar sampai sekarang ada. Penyakit polio sampai sekarang ada. Ya, flu ya sampai sekarang ada. Tapi akhirnya apa? Ada flu, biasa aja kita ya. Paling ya batuk-batuk sedikit, istirahat, minum air panas, sudah sembuh. Kita nggak takut lagi seperti dulu. Flu Spanyol sangat menakutkan dan mematikan. Nah, kita berharap virus corona juga akan seperti itu. Kalau kita ikut taat peraturan pemerintah, terus lakukan protokol kesehatan, dan yang ketiga adalah mendapatkan vaksin. Saya berharap semua sudah dapat vaksin. Ya, vaksin itu bukan untuk kekebalan tubuh, tidak saudara ya. Vaksin itu untuk menimbulkan kekebalan tubuh, ya. Mengaktifkan imun tubuh kita. Jadi ada vaksin yang sekarang itu virus yang dimatikan, ada vaksin juga jenisnya yang virus dilemahkan. Ya. Nah, vaksin untuk corona sekarang begitu. Ya. Ada jenis yang virusnya dimatikan. Ya. Tapi tujuannya apa? Tubuh kita bisa mengenali virus yang masuk. Lalu kemudian tubuh, oleh karena anugerah Tuhan, tubuh kita begitu luar biasa menimbulkan antibodi ya, yang akan menghancurkan virus yang masuk. Ada juga vaksin saudara kalau nggak salah AstraZeneca itu virusnya yang dilemahkan ya. Kalau Sinovac vaksin yang mati yang dimasukkan. Tapi tujuannya sama. Tubuh kita mengenali virus itu dan akhirnya apa? Nggak kaget. Tubuh menimbulkan vaksin lalu mengalahkan virus ya. Dan seandainya nanti ada virus lagi yang masuk yang jumlahnya besar, tubuh juga akan menimbulkan antibodi yang besar sehingga kita tidak lagi kewalahan dengan adanya virus ini. Jadi saudara, saya percaya bahwa negeri kita bisa tangguh kuat
Jangan ngeluh ketika PSBB, jangan ngeluh dengan adanya PPKM, bersyukurlah daripada lockdown ya. Kalau lockdown kita nggak bisa apa-apa, ke pasar nggak bisa, apapun nggak bisa saudara, paling di rumah aja terus. Ya kalau saudara punya kebun masih mending kayak saya ya, bisa berkebun ya. Tapi kalau tidak, betapa repot. Apalagi kalau tidak punya cukup makanan. Jadi bersyukurlah tidak lockdown. Bersyukur PSBB, bersyukur PPKM. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa bangsa kita jadi yang tangguh, yang kuat, bisa mengatasi ini. Walaupun banyak pihak yang ngeluh, saudara ya. Ngeluh tetap merendahkan pemerintah, mengejek pemerintah. Program pemerintah dikatakan PPKM jadi apa? Pelan-pelan kami maut ya. Ada yang bilang sama juga pelan-pelan kami mati. Tapi anak Tuhan tidak demikian. Kita bersyukur ya bahwa pelan-pelan kian membaik. Ya. Makin baik keadaan. Ya. Kita juga makin biasa dengan virus corona. Jangan takut dengan virus corona ya. Kalau takut ya virusnya jadi senang ya. Senang bertumbuh, imannya jadi imunnya jadi lemah ya. Tapi kalau kita hadapi kita menang ya. Ya bersyukur ya saudara. Kita lihat bagaimana gereja untuk menghadapi situasi sekarang. Apakah gereja bisa menjadi gereja yang tangguh, gereja yang tumbuh? Kalau kita lihat saudara, bahwa apa yang dialami dulu saudaraku pada waktu Bapak rohani kita, waktu Abraham pernah mengalami kesulitan, pernah ada pada zaman itu kelaparan ya. Pada masa Ishak juga pernah ada kelaparan. Pada waktu zaman Yakub pernah terjadi kelaparan. Tapi waktu Yakub, pada waktu Abraham dan Ishak kelaparan, mereka enggak kemana-mana, mereka tetap di negeri mereka. Waktu Yakub kelaparan, dia pindah, itu pun karena pindah ke Mesir karena anaknya Yusuf di sana. Tapi ada kisah setelah hakim-hakim ya. Dalam kitab Rut, saudara yang baru pembacaan Alkitab harian di Purwakarta itu sekarang masuk di perjanjian lama kitab Rut. Ya kita lihat kisah keluarga yang namanya keluarga Elimelek. Ketika kelaparan ada di Israel, mereka nggak kuat, saudara. Mereka nggak cukup tangguh menghadapi itu. Makanan sedikit di Israel sulit didapat. Ya. Tapi tidak cukup tangguh untuk menghadapi masa kelaparan yang ada. Mereka akhirnya memutuskan apa? Elimelek putuskan untuk pergi ke tanah seberang, ke negeri asing, ke Moab. Ya. Jadi Elimelek bawa istrinya dan 2 anaknya. Kenapa? Nggak tahan di Israel kelaparan. Ya, kalau saudara merenungkan firman itu dan merenungkan, oh Tuhan luar biasa. Kalau kelaparan hanya seminggu mungkin masih kuat lah ya. Kalau lockdown 14 hari nggak ada makanan, ya siapa tahan. Ya. Jarang yang tahan, pasti nggak kuat. Tidak cukup tangguh untuk menghadapi. Elimelek juga begitu. Akhirnya diputuskan tinggalkan Israel, pergi ke tanah Moab. Tapi kita lihat kisah yang menyedihkan.
ketika mereka meninggalkan Tuhan atau tanah Tuhan, tanah perjanjian Tuhan, apa yang terjadi saudara? Elimelech mati di sana. Dua anaknya laki-laki mati di sana. Jadi pelajaran kita lihat bahwa ketika menghadapi kesulitan, jangan cepat menyerah. Harus kuat, minta kekuatan Tuhan, dan harus menjadi pribadi yang tangguh. Akhirnya apa? Elimelech istrinya pulang lagi ke Bethlehem, ke tanah Israel. Waktu berangkat ke Moab, lengkap dengan suaminya, dengan dua anaknya. Dia pikir bahwa dia bisa hidup bebas dari kelaparan, bebas dari tanah perjanjian. Tapi yang terjadi saudara apa? Ketika orang meninggalkan tanah perjanjian Tuhan, meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidupnya, apa yang terjadi? Akhirnya mati sia-sia. Dia dan kedua anaknya laki-laki. Sampai kita dengar baca cerita Ruth pulang ke Moab, Naomi pulang ke Moab, tidak lagi bersama suami dan istri. Saudara, kita harus melihat bahwa masa pandemi ini seperti kita sedang menghadapi kelaparan. Atau mungkin bisa berpikir kita seperti sedang menghadapi perang. Bagaimana kalau kita tidak tangguh, tidak kuat, kita akan kalah. Kalau mudah menyerah, ya, mudah dikalahkan, ya ini orang yang tidak tangguh. Tuhan sering melatih kita untuk melalui masalah-masalah untuk membuat kita kuat, membuat kita tangguh. Kita tidak mengalami yang sangat pahit seperti kelaparan. Ya. Israel bahkan pernah kelaparan berapa tahun? 3 tahun ya. Tidak turun hujan sama sekali. Ya. Kita juga tidak menghadapi perang. Ya. Tapi kalau kita menghadapi perang, mampukah kita? Bisa nggak kita bertahan? Kuatkah kita? Ya. Sekarang kita mau lihat saudaraku bagaimana gereja yang tangguh. Ya. Kita melihat apa yang Yesus berikan di Matius 13 ayatnya yang ke-18 ya. Tolong ditampilkan. Bacaan firman tadi. Ya bisa dibaca Bu. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus katakan, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa saudara ya. Ini adalah Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan gerejaku. Aku akan mendirikan, membangun gerejaku. I will build my church. Jadi kalau kita lihat bahwa gereja adalah didirikan oleh Yesus sendiri. Sebelumnya saya mau mengingatkan untuk kita ingat kembali tentang definisi gereja. Kita lihat dari 1 Petrus 1 ayat 2. Satu Petrus
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji Tuhan, kita lihat bahwa melalui Rasul Petrus kita diberikan definisi gereja yang utuh, yang lengkap ya. Kita lihat bahwa gereja bukanlah gedungnya, ya. Gereja bukanlah bangunan, ya. Tapi gereja adalah orang-orang. Gereja yang Tuhan maksudkan adalah orang-orang. Sekali lagi, gereja bukan bangunan. Gereja bukan gedung. Tapi orang-orang seperti apa, saudara? Ya. Gereja adalah orang-orang yang pertama, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Bapa. Jadi gereja adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencananya. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita dipilih dari dunia ini. Kita diselamatkan untuk rencana Bapa, untuk rencana Allah. Apa rencana Allah begitu banyak, tapi kalau kita ingat doa Bapa kami, gereja adalah orang-orang yang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Gereja adalah orang-orang yang menguduskan nama Tuhan. Gereja adalah orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Gereja adalah orang-orang yang memproklamirkan nama Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, datanglah kerajaan. Jadi gereja adalah orang-orang yang menggenapi rencana Allah. Untuk apa? Supaya kerajaan Allah datang di bumi ini. Gereja adalah orang-orang yang menghadirkan kerajaan Allah. Dan yang ketiga dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi gereja adalah orang-orang yang menggenapi rencana Allah. Untuk apa? Supaya kehendak Allah terjadi, tergenapi. Nah, itu tadi yang pertama, bahwa orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua adalah gereja adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh. Itu adalah gereja. Ya. Ada pekerjaan Tuhan yang menguduskan gereja. Karena gereja adalah gereja yang kudus. Saya percaya bahwa itu Tuhan sudah lakukan sejak kita terima Yesus sampai hari ini. Kita terus dibersihkan, dimurnikan, disucikan, dikuduskan oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa gereja adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh. Lalu yang ketiga dikatakan, gereja adalah orang-orang yang menerima percikan darahnya. Jadi gereja adalah orang-orang yang menerima percikan darah Yesus. Artinya apa, saudaraku? Kita mempercayai darah Yesus. Kita menghormati darah Yesus. Kita menghargai darah Yesus. Dan kita menerima manfaat kuasa darah Yesus. Lalu yang terakhir, gereja adalah orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus. Ini tujuan Tuhan, memanggil kita bertobat, berbalik dari hidup yang lama. Tujuannya apa? Supaya kita, orang-orang yang percaya, taat kepada Tuhan Yesus Kristus.
kita lihat bahwa gereja adalah orang-orangnya. Orang-orang seperti apa, saudara? Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana. Kita berkata, Tuhan terima kasih, saya dipilih karena rencana, untuk rencana. Yang kedua, orang gereja adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh. Supaya hidup saya, hidup kita terus dikuduskan oleh Roh. Sampai kita mencapai gambaran Yesus Kristus. Kita gereja adalah orang-orang yang menerima percikan darah. Gereja adalah orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus. Saudara, saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan dan gereja untuk kita melihat kembali gereja kita. Supaya gereja kita, gereja Kristen Kemah Daud, makin sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Menjadi gereja yang sungguh-sungguh nyata, pilihan Allah ada di atas. Gereja yang sungguh-sungguh dibersihkan, disucikan oleh Roh Kudus. Gereja yang sungguh-sungguh menghargai darah Yesus. Dan gereja yang sungguh-sungguh orangnya mau taat kepada Tuhan Yesus. Haleluya ya. Nah, di Matius 13 tadi kita lihat, kita ulang baca sekali lagi. Matius 13 ayat 18. Maaf, saya boleh duduk sebentar. Mudah-mudahan kuat lagi. Matius 13 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Baik saudara ya. Jadi kita di sini lihat bahwa Tuhan Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi gereja yang benar adalah gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Gereja yang dibangun oleh Yesus sendiri. Dan masa sekarang, gereja dibangun bukan karena usaha manusia. Bukan karena pemimpin, saudara. Ya. Tapi gereja yang dibangun oleh Yesus sendiri. Ya. Tuhan memakai hamba-hambanya yang diurapinya untuk bersama dia membangun gerejanya di muka bumi. Begitu kita lihat ya. Aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan membangun gerejaku. I will build my church. Yang kedua dikatakan bahwa gereja yang dibangun oleh Yesus adalah gereja yang dibangun di atas batu karang. Lalu dibangun di atas batu karang berarti gereja itu menjadi kokoh, kuat, ulet, kemudian tidak mudah dikalahkan. Gereja yang dibangun di atas batu karang. Batu karang itu apa, saudara? Petrus di atas batu karang ini, aku akan membangun. Batu karang itu adalah siapa, saudara? Batu karang itu adalah pengakuan Petrus. Apa pengakuan Petrus? Waktu itu Tuhan Yesus tanya ya, menurut kalian orang-orang katakan aku ini siapa? Ada yang jawab, ada yang katakan kau
Yohanes Pembaptis. Engkau seperti Elia. Engkau seperti Yeremia. Atau seperti nabi-nabi. Orang banyak menyangka bahwa Yesus itu seorang nabi seperti Yohanes Pembaptis. Mungkin dengar ketika Yesus berkhotbah, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Dia bilang itu kayak Yohanes Pembaptis. Lalu ketika mereka mendengar bahwa Yesus membangkitkan orang mati, mereka ingat nabi-nabi perjanjian lama, siapa yang membangkitkan orang mati? Mereka mungkin ingat Elia ya. Yesus itu seperti Nabi Elia. Ada yang juga jawab Yesus Nabi Yeremia. Mungkin mereka karena tahu apa? Yeremia kan suka menangis. Menangisi bangsanya, menangisi bangsa-bangsa, menangisi kota Yerusalem. Yesus mereka juga tahu melihat pernah menangisi Yerusalem. Lalu waktu ditanya, menurut orang lain siapa aku? Engkau adalah Nabi Yeremia. Tapi Tuhan katakan, itu menurut orang lain. Sekarang menurutmu siapakah aku? Kalau ditanya begitu gimana? Tuhan Yesus tanya, menurut kamu siapa aku? Menurut kamu aku ini siapa? Murid-muridnya dua, yang 12 orang ditanya Tuhan Yesus. Menurut kamu aku ini siapa? Mungkin semuanya kaget ya. Siapa ya? Jawab apa ya? Tapi ada yang langsung menjawab ya. Siapa saudara? Simon Petrus ya. Dia yang jawab. Dia yang paling spontan menjawab. Ya. Dia jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus jawab, kalau jawab apa? 100. Ya. Dijawab, Petrus, apa yang kau ucapkan itu benar, tapi itu bukan berasal dari dirimu, tapi dari pernyataan sorga kepada. Jadi itu saudara ya. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekaligus 3 saudara. Engkau adalah Mesias, juru selamat dunia. Engkau adalah anak Allah. Ya. Allah yang sudah datang sebagai manusia. Disebut anak Allah. Engkau adalah Allah yang hidup, yang patut disembah, yang patut saya sembah. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi gereja selain itu harus dibangun oleh Yesus. Kami hamba Tuhan membangun bersama dengan Yesus. Karena arahan Roh Kudus dipimpin oleh Tuhan untuk membangun gereja. Gereja yang benar harus dibangun oleh Yesus sendiri. Yang kedua, gereja yang benar harus dibangun di atas batu karang. Gereja yang kokoh, yang kuat, dibangun di atas batu karang. Saudara lihat mana bahwa gereja itu tangguh, kuat. Itu yang terakhir dikatakan, aku mendirikan gerejaku di mana alam maut tidak menguasainya. Jadi gereja yang tangguh adalah gereja di mana alam maut tidak bisa menguasainya.
Gereja yang alam maut tidak bisa menguasainya. Luar biasa, saudara. Kita hidup di dunia ini, alam maut mau menguasai gereja, mau masuk ke dalam gereja, saudara. Kepada orang-orangnya. Apa saja itu, saudara? Produk alam maut. Kegelapan itu produk alam maut, ya. Ketidakbenaran produk alam maut. Kebohongan itu produk alam maut. Ya. Hoax itu adalah produk alam maut, ya. Produk dari neraka, ya. Tapi Tuhan katakan, gerejaku yang tangguh, yang kuat, alam maut tidak menguasainya. Luar biasa. Tuhan sedang membangun gerejanya di mana gereja itu tangguh, di mana alam maut tidak lagi menguasainya. Kita sedang berperang, saudara. Kita sedang bertempur. Ya. Kegelapan ingin terus memerong rongrong gereja. Ketidakbenaran terus juga mau menyerang gereja. Kebohongan terus mau mempengaruhi gereja Tuhan. Tapi Tuhan sedang membangun gerejanya di mana alam maut tidak menguasainya. Termasuk juga virus corona tidak menguasai gereja. Walaupun berusaha, walaupun beberapa sempat kecolongan, ya, tapi virus corona tidak bisa menguasai gerejanya. Asal kita melakukan bagian kita dengan tepat, sehingga imun kita tumbuh, demikian juga iman kita, ya. Oh, alam maut tidak bisa menguasainya. Luar biasa, itulah gereja yang tangguh, gereja yang kuat. Sekarang belum, saudara, ya. Kita belum setangguh seperti yang Tuhan harapkan. Ya. Tapi Tuhan sabar terhadap gerejanya. Dia terus membimbing, dia terus menuntun supaya tujuan Tuhan bagi gerejanya boleh dicapai. Muncul di dunia ini gereja yang tangguh, yang kuat. Mungkin saudara ingat beberapa tokoh yang disebut tangguh, ya. Ada kita kenal pelari yang tangguh, ya. Dulu katanya Muhammad Sarengat waktu tahun 63 adalah seorang pelari yang tangguh. Lawan-lawan dia waktu itu sebenarnya pelari yang kuat, ya. Dari Jepang, Korea, karena itu waktu itu Asian Games. Tapi dia luar biasa karena begitu semangatnya membara merah putih, saudara. Dia begitu tangguh ketika dia ketinggalan, saudara, semangatnya terus. Akhirnya melampaui kekuatannya. Ya. Dia akhirnya juara lari 100 meter Asian Games. Ya. Dia pelari yang tangguh. Luar biasa, saudara. Ada kita kenal pegulat yang tangguh. Ada kita kenal pebulu tangkis yang tangguh. Ya. Rudi Hartono termasuk salah satunya. Dia pernah main, dia sudah ketinggalan banyak angka, saudara. Secara ukuran manusia, dia pasti kalah. Tapi dia tidak mau menyerah. Sebelum game, dia tidak berkata kalah. Dia masih terus bermain. Masih belum game, masih terus bermain, saudara. Dan dia terus menambah angka dan seterusnya. Sampai akhirnya dia menang. Itu orang-orang yang tangguh, ya. Di dunia ada yang dikenal
prajurit yang tangguh. Prajurit Sparta ya. Dulu di Yunani kuno. Prajurit-prajurit yang dihasilkan oleh orang Sparta ini tangguh ya. Karena sejak kecil anak-anak sudah dilatih. Ya. Latihannya juga sangat keras. Kadang-kadang latihannya tidak manusiawi, saudara. Tapi mereka bertumbuh menjadi prajurit pilihan, prajurit yang tangguh. Karena terus dilatih menghadapi kesulitan. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi kesulitan, khususnya masa pandemi ini latihan buat kita, ujian buat kita. Apakah kita tangguh? Apakah kita cukup bersyukur? Apakah kita tetap bisa berkreasi? Apakah kita bisa tetap produktif? Yang pasti apakah kita bisa tetap sehat? Makin sehat. Tuhan ingin supaya gerejanya tangguh. Kalau gerejanya tangguh adalah orang-orangnya tangguh. Tidak mudah menyerah. Tidak mudah ngomel. Tidak mudah bersungut-sungut. Baru nggak makan sehari sudah pusing ya. Gimana kalau lockdown 14 hari ya. Jadi gereja yang tangguh adalah gereja yang di mana alam maut tidak menguasai. Kita lihat berikut saudara ya. Gereja yang tangguh. Dari 1 Petrus tadi dikatakan yang pertama tadi gereja yang orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua orang-orang yang dikuduskan oleh Roh. Yang ketiga orang-orang yang menerima percikan darahnya. Yang keempat adalah orang-orang yang mau taat pada Yesus. Puji Tuhan. Jadi batu karang adalah pengakuan Petrus. Ya. Waktu dia jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi gereja yang tangguh adalah gereja yang dibangun atas pengakuan Petrus atau pengakuan Rasul. Ada pengakuan iman rasuli dalam banyak Alkitab Perjanjian Baru. Hidup kita, gereja kita harus dibangun sedikit demi sedikit atas pengakuan iman ini. Itu adalah gereja yang tangguh, yang alam maut tidak mudah menguasai atau tidak mampu menguasai. Ya sudah, jadi gereja yang kuat harus punya pengakuan seperti Petrus. Bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah juru selamat yang dinanti-nantikan dunia ini. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang datang sebagai manusia untuk serupa dengan kita untuk menyelamatkan kita. Yesus adalah Allah yang hidup. Allah yang patut kita sembah. Kita dibangun berdiri di atas pengakuan ini. Gereja yang benar juga harus memberitakan ini. Ini adalah kabar baik, saudara. Oh, ada Mesias, ada Juru Selamat. Oh, dia adalah anak Allah yang sudah datang sebagai manusia. Oh, dia adalah Allah yang patut kita sembah. Jadi gereja yang benar, pengakuannya harus sesuai dengan pengakuan. Gereja yang benar juga harus memberitakan kabar baik ini.
Kita sebagai gereja Tuhan harus dibangun di atas pengakuan ini. Kita juga harus memberitakan pengakuan ini. Pengakuan yang sama harus keluar dari mulut kita sebagai gereja Tuhan. Kitalah yang terus memberitakan Yesus. Jadi gereja yang tangguh adalah gereja yang memberitakan Yesus. Gereja yang memberitakan kabar baik. Gereja yang memberitakan Injil Kristus. Itulah gereja yang kuat dan yang tangguh. Makanya gereja kita juga harus demikian. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Puji Tuhan ya. Ini juga berbicara kepada gereja ya. Gereja yang tangguh, yang kuat. Tuhan katakan kita diberi kunci kerajaan sorga. Luar biasa. Apa yang kita ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kita lepas di dunia terlepas di sorga. Luar biasa. Itu sebabnya kita berdoa bersama. Karena ada kuasa doa yang luar biasa. Apa yang kita ucapkan, kita doakan, maka akan terjadi di luar sana. Sorga akan mengerjakan. Ya, satu lagi ketinggalan bahwa gereja yang tangguh selain gereja yang menerima pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, itu adalah Yesus katakan, Petrus, apa yang kau nyatakan bukan dari, tapi apa yang kau terima adalah dinyatakan dari surga. Jadi gereja yang benar dibangun atas pernyataan-pernyataan surga. Kita sedang membangun gereja saat ini harus berdasarkan pernyataan-pernyataan surgawi. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan pernyataan-pernyataan kepada hamba Tuhan, kepada para pemimpin untuk memimpin gerejanya, untuk mengarahkan gerejanya, untuk membangun gerejanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena ada arahan sorga, ada petunjuk sorgawi, ada direction from heaven kepada hamba Tuhan. Jadi gereja yang kuat adalah ketika gereja ini dibangun berdasarkan pernyataan sorga. Puji Tuhan. Saudara, saya pikir untuk mengkhotbahkan tentang gereja yang tangguh, yang kuat dan tangguh, saya butuh sekian waktu. Untuk gereja yang tumbuh juga hampir sama waktu. Jadi mungkin saya batasi hanya gereja yang kuat dan tangguh. Gereja yang tumbuh nanti hamba Tuhan bisa. Kita sedang membangun gereja supaya gereja kita makin tumbuh, makin tambah, makin tumbuh secara kualitas, makin tumbuh secara kuantitas. Para pelayan makin tumbuh, makin tambah, para pekerja makin tambah, juga kualitasnya juga. Para diaken makin tambah, kualitasnya juga makin tambah.
para gembala nanti makin tambah, kualitasnya juga makin bertambah. Jadi saya tidak melanjutkan untuk gereja yang tumbuh, tapi terakhir kesimpulan yang terakhir, gereja yang tumbuh adalah gereja yang mampu menerapkan firman Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah menerapkan amanat agung Kristus. tolong diulang sekali lagi. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mampu menerapkan firman Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mampu menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Gereja yang dibangun sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Gereja yang dibangun di atas para rasul, para nabi. Kita percaya apa yang sudah disampaikan para nabi di perjanjian lama. Kita menerima dan meneruskan apa yang disampaikan para rasul di perjanjian baru. Jadi gereja yang bertumbuh adalah gereja kita, orang-orangnya ini mampu menerapkan firman Tuhan juga dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah menerapkan amanat agung Kristus. Gereja yang tumbuh adalah gereja yang menerapkan amanat agung Kristus. Kita terus mengerjakan amanat agung Kristus. Dalam pelayanan gereja kita harus menerapkan amanat agung Kristus. Kita punya misi Tuhan, misi gereja. Puji Tuhan, biarlah dalam masa kemerdekaan ini kita juga akan melihat bahwa gereja kita menjadi gereja yang semakin bertumbuh, gereja yang semakin tangguh. Masa sekarang GKKD juga bisa berubah menjadi gereja Kristen kuasai digital, karena kita perlu menguasai digital supaya kita bisa terus bergerak maju ke depan. Bahkan juga gereja Kristen kemarin menjadi gereja Kristen kuasai dunia. Dengan arti apa? Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Gereja Kristen kemarin juga harus gereja yang kuasai diri, GKKD, gereja Kristen kuasai diri, kendalikan diri. Kita para pemimpin dan semuanya dibangun menjadi orang yang bisa mengendalikan diri sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua, biar Tuhan menjadikan kita gereja yang kuat, gereja yang tangguh. Tuhan, ya Tuhanku, menjadi gereja berkenan. Engkaulah Mesias yang hidup.
sekali lagi ya. Dibangun di atasmu, ya Tuhanku, menjadi gereja yang berkenan. Haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, orang-orang yang telah Kau pilih dari dunia ini. Kau memanggil kami untuk menjadi umat-Mu, yang Kau bentuk menjadi bangsa yang kudus, umat pilihan-Mu sendiri ya Tuhan. Ini kami gereja-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya dan menerima percikan darah-Mu Tuhan, orang-orang yang menghormati darah perjanjian-Mu Tuhan. Bangunlah kami ya Tuhan, karena kami tahu Engkau-lah pendiri, pembangun gereja yang utama. Bangunlah gereja-Mu, khususnya gereja Kristen Kemah Daud, menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang tangguh Tuhan. Gereja yang alam maut tidak menguasai. Gereja yang kegelapan tidak menguasainya Tuhan. Kegelapan semakin dienyakkan dari tengah-tengah kami. Gereja yang dimana kebohongan tidak menguasainya Tuhan. Gereja di mana ketidakbenaran tidak menguasainya Tuhan. Tapi kebenaran Engkau yang semakin nyata Tuhan. Gereja yang terus memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias kepada dunia ini. Gereja yang bangkit menjadi pemberita kabar baik pada dunia ini Tuhan. Pada lingkungan kami, pada kota kami, pada provinsi kami, bahkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Gereja yang mendapatkan pernyataan pewahyuan dari sorga sendiri, khususnya bagi para pemimpin kami, para penatua, para gembala Tuhan. Biarlah Tuhan berikan terus hikmat, pewahyuan, penyataan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan sekali lagi bawah refnya saja. Ku mau dibangun. Ku mau dibangun di atasmu, ya Tuhanku, menjadi gereja yang berkenan.
Terima kasih, puji Tuhan. Semua diberkati, amin. Terima kasih kepada Bapak Penutua, Bapak Austin Sitorus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan, dan terlebih Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Baik.